Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang Video terjadi di bullying atau lingkungan pendidikan perundungan yang seperti sekolah. dilakukan oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di di bawah umur Malang, di Jawa Cilacap, Timur yang Jawa diduga Tengah menjadi viral korban media Pada kasus sosial. ini teman dengan sekolahnya memanggil telah sejumlah pihak Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang putri. pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat bullying atau diperlukan sebagai perundungan. penyeimbang. Lagi dan lagi, kasus bullying terjadi di dunia pendidikan, terutama bertempatan di Sukabumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadilah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang kasus bullying yang terjadi di Sukabumi, yang melibatkan salah satu siswa yang berinisial L kelas 3 SD. Kasus bullying atau perundungan seringkali terjadi terutama di jenjang pendidikan. Oleh karena itu, kita sebagai seorang guru harus bisa meminimalisir terjadinya kasus bullying ini. Seperti yang telah terjadi baru-baru ini. Anak korban mengalami kekerasan fisik dan psikis bukan hanya dari perundungan, yaitu perilaku anak, namun juga disinyalir ada perilaku dewasa yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban, yaitu orang tua pelaku. Selain keterlibatan orang tua korban, pihak sekolah juga abai dan melakukan tindakan intimidasi kepada korban atas kasus perundungan yang telah terjadi dalam setahun terakhir. Sejak Februari 2022 lalu, di mana korban duduk di kelas 3 hingga naik ke kelas 4 SD. Dalam kurun waktu tersebut, korban disebut mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Hingga kedua orang tua korban memutuskan membuat laporan ke polisi pada tanggal 16 Oktober 2023. Akibat tindakan bullying atau perundungan tersebut, korban mengalami patah tulang di bagian lengan kanan. Upaya mediasi antara kedua pihak terduga pelaku dan korban sempat tidak mendapatkan titik temu, sebab pihak kepolisian menyatakan mengambil langkah konfrontasi untuk mempertemukan terduga pelaku dengan korban dalam kasus ini. Setelah pemeriksaan terhadap 10 orang saksi, disebut memberikan keterangan yang berubah-ubah sehingga menyulitkan pihak polisi untuk menemukan titik terangnya. Maka, kasus kekerasan terhadap anak yang menimpa seorang pelajar sekolah dasar ini naik ke tahap penyidikan. Terhitung mulai tanggal 8 Desember, hari ini juga surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP sampaikan ke Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi. Dari hasil penyelidikan sementara, ada terlapor, yaitu 2 ABH yang diduga terlibat dalam aksi kekerasan terhadap korban dan keduanya sudah kami mintai keterangan. Jelas dia. Ayah korban, Rudi 48 tahun, mengungkapkan kondisi anaknya L sudah berlangsung pulih pasca tulang lengan sebelah kanannya patah akibat aksi perundungan itu. Meskipun secara psikis, anaknya ini sempat mengalami gangguan tidur hingga melakukan proses pembelajaran sampai sekolah lewat daring. Kondisi terakhir dari bekas luka ini berangsur membaik. Hanya ada sedikit sisa sini jari. Sering kram, terus tangannya suka kaku di sini pergelangan tangannya. Sejauh ini traumanya pasti ada, tetapi anak itu, kata psikolog dari KPAI, dan alhamdulillah mentalnya itu melebihi anak seusianya. Tapi meskipun demikian, dampaknya itu jelas karena dari perilaku dia lebih agresif ke adik-adiknya, ungkap Dodi. Oleh karena itu,
kita sebagai guru harus meminimalisir terjadinya kasus bullying di sekolah. Yang pertama, guru wajib menangani kejadian tersebut dengan serius. Yang kedua, hargai dan berterima kasihlah kepada siswa yang telah berani melapor kepada gurunya. Yang ketiga, yakinlah korban bahwa tindakan yang ia dapatkan bukan salahnya. Yang keempat, tunjukkan rasa empati. Yang kelima, bantu korban agar mampu membela dirinya sendiri. Yang keenam, tawarkan pada anak tentang membuatnya merasa aman. Yang ketujuh, bicara kepada setiap anak yang terlibat dalam tindakan bullying secara terpisah. Sebisa mungkin jangan menyalahkan, mengkritik atau meneriakinya di depan wajah mereka. Dorong mereka untuk jujur dan hargai kejujurannya. Yang kedelapan, ambil tindakan tegas untuk pelaku bullying. Beritahu anak tersebut, orang tuanya, dan kelas terkait perkembangan kasusnya. Yang kesembilan, tindak lanjuti pelaku mengenai kemajuan yang dibuat sesudahnya. Yang terakhir, 10, jangan ragu untuk meminta bantuan ke pihak eksternal apabila dampaknya sangat signifikan. Mungkin cukup sekian pembahasan tentang kasus bullying ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.